untuk menjelaskan beberapa poin yang menjadi juga pertanyaan masyarakat selaku konstituen kami sampaikan kepada pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk meluruskan dan menjawab. Waktu kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah hiruk pikuknya kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dibahas oleh DPR RI, yang sedang disesuaikan oleh kepala daerah, membuat para honorer yang ikut seleksi P3K menjadi was-was. Apakah anggaran gaji mereka berdampak akibat kebijakan efisiensi anggaran? Baru-baru ini, tanggal 14 Februari 2025, Kementerian Keuangan Sri Mulyani melakukan siaran pers terkait dengan honorer. Sri Mulyani bantah isu PHK honorer di kementerian lembaga. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberikan klarifikasi mengenai isu pemutusan hubungan kerja honorer di lingkungan kementerian lembaga. Dirinya menegaskan bahwa tidak ada PHK yang dilakukan terhadap honorer di lingkungan kementerian lembaga. Tidak ada PHK tenaga honorer di kementerian lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian dan lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Itu disampaikan oleh Menkeu dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR di Jakarta pada hari Jumat 14 Februari 2025. Untuk menyikapi hal ini, Sri Mulyani menambahkan pihaknya akan melakukan penelitian yang lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga. Hal itu dilakukan agar efisiensi yang diterapkan tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Seperti diketahui belakangan ini ramai beredar isu mengenai PHK di beberapa kementerian lingkungan. Dampak dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya pengurangan karyawan di 2 lembaga penyiaran yakni TVRI dan RRI. Berdasarkan sumber Valid News, tenaga honorer, kontrak, dan outsourcing benar telah dirumahkan. Efek efisiensi anggaran. Adapun jumlah yang terdampak terbilang banyak. Diketahui Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat bernomor S37/2025 yang memerintahkan kementerian lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja. Sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, pos belanja yang dimaksud di situ adalah pos belanja ATK, diminta dihemat 90%. Kegiatan seremonial 56,9%. Rapat-rapat seminar dan sejenisnya 45%. Kajian dan analisis 51,5%. Diklat dan BIMTEK 29% serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40%. Kemudian percetakan souvenir 75,9%, sewa gedung dan peralatan 73,3%, lisensi aplikasi 21,6%, jasa konsultan 45,7%, bantuan pemerintahan 16,7%, pemeliharaan dan perawatan 10,2%, perjalanan dinas 53,9%, peralatan dan mesin 28%, infrastruktur 34,3%, serta belanja lainnya 59,1%. Jadi pos anggaran yang kena kebijakan efisiensi tidak termasuk gaji honorer. Artinya honorer ini kan akan diangkat menjadi P3K.
Adapun efisiensi atas anggaran belanja seluruh kementerian lembaga tahun anggaran 2025 sebesar 256,10 triliun. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak siaran pers Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terima kasih Pak Dasko dan pimpinan DPR. Kami akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait dengan berkembangnya berita yang sekarang ini atau akhir-akhir ini muncul di masyarakat. Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Mungkin demikian yang kami bisa sampaikan pimpinan DPR terkait beberapa isu yang sekarang ini sedang dibahas atau dibicarakan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik bagi kita dari siaran pers Menteri Keuangan ini, beliau hanya menyinggung masalah nasib honorer instansi pusat. Beliau menjamin tidak ada PHK untuk honorer instansi pusat. Lalu bagaimana nasib honorer daerah yang mau diangkat menjadi P3K? Menteri Keuangan Sri Mulyani belum menjelaskan secara rinci di siaran pers ini. Semoga hal yang sama akan diberlakukan kepada para tenaga honorer di instansi daerah. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.